Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Untuk minggu kemarin sudah kita sepakati terkait dengan kontrak kuliah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan definisi komunikasi politik dan juga sejarah perkembangannya, ya. Nah, mungkin di sini teman-teman banyak yang ini ya masih kurang familiar apa sih kajian komunikasi politik ya, itu wajar. Karena komunikasi politik ini memang satu disiplin di dalam komunikasi yang masih perkembangannya masih baru seperti itu ya. Jadi kalau berbicara tentang komunikasi politik, teman-teman mungkin ya fenomena-fenomena misalkan terkait bagaimana sih kampanye dari pasangan calon presiden dan wakil presiden ya. Kenapa ada yang misalkan menggunakan atribut-atribut keagamaan ya. Misalkan ada yang menggunakan atribut-atribut kerakyatan ya yang pro rakyat. Nah, itu akan bisa dicontohkan sebagai salah satu fenomena dari kajian komunikasi politik. Nah, selain itu, komunikasi politik juga membahas terkait bagaimana sih warga negara itu menyampaikan suaranya terhadap eh, perwakilan ya kepada DPR seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh membahas terkait dengan fenomena-fenomena dalam komunikasi politik, maka kita terlebih dahulu membahas terkait dengan apa sih definisi dari komunikasi politik. Nah, komunikasi politik ya secara definisi, kalau menurut Dennis McFail, salah satu tokoh komunikasi ya, adalah di sini menurut dia semua proses penyampaian informasi termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan dan seterusnya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang dilakukan oleh para partisipan dalam konteks kegiatan politik yang bersifat melembaga. Ya, jadi dalam konteks melembaga tadi seperti bagaimana warga negara menyuarakan pendapatnya kepada perwakilan atau DPR dan nantinya bisa dijadikan sebuah pertimbangan terkait satu kebijakan seperti itu. Kemudian berikutnya definisi komunikasi politik menurut Medaw. Menurut dia, komunikasi politik adalah segala bentuk pertukaran simbol atau pesan yang sampai tingkat tertentu dipengaruhi atau mempengaruhi berfungsinya sistem politik ya. Simbol adalah segala sesuatu yang memiliki makna bagi para penggunanya. Misalkan bisa simbol secara gambar, ya, secara visual, bisa simbol berupa pakaian, bisa simbol berupa teks, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, definisi berikutnya dari Dayton dan Woodward dalam McNair, menurut mereka, komunikasi politik adalah diskusi publik mengenai alokasi sumber daya publik, yakni mengenai pembagian pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh publik dan kewenangan resmi, yakni siapa yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan hukum, membuat peraturan-peraturan, dan melaksanakan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi resmi, yakni apa yang negara berikan sebagai ganjaran atau hukuman, ya. Jadi di sini menurut mereka, menurut Denton dan Woodward, komunikasi politik itu tentang bagaimana sih sumber daya di dalam suatu negara itu kemudian dibagi-bagi, ya, siapa yang berhak menghukum siapa, ya, siapa yang dijatuhkan sanksi, atas dasar apa dijatuhkan sanksi, terkait dengan diskusinya seperti itu. Kemudian, komunikasi politik adalah sebuah studi yang multidisiplin. Artinya, dia dipengaruhi oleh berbagai studi yang sudah mapan sebelumnya, ya. Karena tadi komunikasi politik itu masih berkembangnya sekitar kalau yang muncul istilahnya sekitar tahun 50-an ya, secara resmi muncul istilahnya. Nah, maka ada beberapa studi yang mempengaruhi ya. Misalkan di sini ada
komunikasi massa, linguistik, psikologi sosial, ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan studi budaya. Ya, pengaruh dari komunikasi massa, misalkan dalam studi komunikasi politik, penelitiannya ini ciri-cirinya meneliti tentang efek, ya, tentang pengaruh media massa terhadap kelompok masyarakat, terhadap individu, misal seperti itu. Kemudian pengaruh linguistik, ya, misalkan penelitian terkait retorika atau diskursus, ya, retorika tentang bagaimana sih gaya bahasa itu ternyata juga mempengaruhi bagaimana seorang komunikator, ya, seorang politikus itu bisa diterima oleh masyarakat, ya, bisa disenangi. Misalkan Pak Jokowi itu ini ya, dalam retorikanya dikenal sebagai seseorang yang santun, ya, karena memperhatikan pendapatnya masyarakat di awal pencalonannya, misal seperti itu. Kemudian pengaruh psikologi sosial di komunikasi politik, studinya misalkan terkait dengan bagaimana sih sikap pemilih atau opini pemilih dalam pilkada, ya, keyakinannya terhadap eh, salah satu calon, misalkan Pak Anies Baswedan, misalkan, bagaimana keyakinannya, opininya, sikapnya dipengaruhi oleh psikologi sosial, ya. Kemudian ilmu politik. Di ilmu politik ini penelitian terkait persaingan kelompok, ya. Misalkan di pemilu 2024 ini partai-partai mana saja yang bersaing yang paling dominan, ya. Kemudian di dalam sosiologi mempengaruhi terkait dengan penelitian terkait dengan makna, ya, terkait dengan simbol-simbol yang digunakan di dalam masyarakat, ya, tadi misalkan di dalam pemilu, oh, ada yang menggunakan simbol Islami, ada yang menggunakan simbol pro-rakyat, ada yang menggunakan simbol kelas menengah, misalkan dari video kampanyenya, misal. Kemudian dari bidang ekonomi dipengaruhi, ya, dari bidang ekonomi penelitiannya terkait misalkan bagaimana sih manajemen kampanye, bagaimana pemasaran politik, ya. Kalau dari ranah ekonomi di dalam politik itu komunikasi politik kandidat itu diumpamakan sebagai sebuah produk, ya, dan kemudian warga negara dipandang sebagai seorang konsumen yang akan memilih, ya, bagaimana yang paling bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, misal seperti itu. Kemudian eh, dari aspek studi budaya mempengaruhi disiplin ilmu komunikasi, diantaranya misalkan penelitian-penelitian terkait dengan musik, meme, fashion, ya, yang ada dalam bidang komunikasi politik. Misal bagaimana sih meme, ya, meme atau gambar-gambar yang beredar ketika kampanye, ya, atau misalkan bagaimana seorang kandidat itu menggunakan ini, ya, musik dangdut, ya, di dalam kampanyenya, apakah berpengaruh di dalam pencoblosan, misal seperti itu. Nah, di sini ada banyak sekali, ya, bidang yang mempengaruhi di dalam komunikasi politik, ya. Jadi di sini istilahnya kalau teman-teman mengkaji tentang komunikasi politik, ya, maka bersinggungan dengan banyak bidang ini seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan perkembangan komunikasi politik di Indonesia, ya. Nah, perkembangan komunikasi politik di Indonesia ini kalau menurut Ghazali, ya, 2004, memang menurut Ghazali ini sudah lama tapi masih relevan, ya, untuk dijadikan catatan, ya, bagaimana perkembangan komunikasi politik di Indonesia, ya. Jadi kalau menurut Ghazali masih relatif sedikit, ya, riset-riset di bidang komunikasi politik, ya. Dan ada beberapa poin menurut beliau. Yang pertama, ilmu komunikasi dan ilmu politik itu masih terkotak-kotak dalam menggunakan metodenya, ya. Artinya meski tadi adalah multidisiplin, tetapi kalau di Indonesia itu ada kecenderungan eh, berjalan sendiri-sendiri, minim kolaborasi seperti itu. Misalkan di Indonesia kita kenal ada Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI, ya, sangat jarang untuk berkolaborasi dengan ikatan sarjana dari politik seperti itu hingga saat ini. Kemudian
Di sini belum tumbuhnya kajian multidisiplin tadi ya, antara ilmu komunikasi dengan ilmu politik serta ilmu-ilmu lainnya ya, masih menggunakan metodenya sendiri-sendiri, minim kolaborasi gitu. Kemudian yang ketiga, media populer tidak berisi pembahasan yang akademis ya. Artinya ketika membahas terkait dengan komunikasi politik ya di media massa, di televisi ya, di radio itu kebanyakan tidak, kalau membahas tentang komunikasi politik ya, lebih membahas tentang misalkan personal ya, personal dari misalkan salah satu pasang kandidat ya, misalkan dalam pilkada, oh dibahas terkait dengan anaknya ya, anaknya atau suaminya kalau kandidat yang mencalonkan diri itu adalah perempuan ya, tetapi tidak dipandang bagaimana sih secara komunikasi politik, apakah dia punya misalkan program kerja yang jelas ya, dalam misalkan bagaimana ketika berkomunikasi dengan warga, apa saja program-program unggulannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, ya, lebih berkeadilan, itu tidak dibahas ya, justru biasanya personalisasi dari kandidat, ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ilmu komunikasi politik tumbuh dalam konteks negara Indonesia yang mengalami penindasan terhadap pers, baik masa Orde Lama maupun Orde Baru, ya. Jadi karena di Indonesia ini penindasan terhadap pers itu berlangsung lama, ya, pemberedelan pers. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan komunikasi politik, ya. Di pers tidak disajikan tentang kritik masyarakat ya, atau kritik para akademisi ya terhadap jalannya pemerintahan, sehingga baru setelah reformasi ya kemudian eh, pejabat kita itu kemudian ini ya secara terbuka boleh dikritik di pers, tapi sebelum itu ya Orde Lama dan Orde Baru, perbincangan kritik di dalam secara terbuka ya itu tidak dijalankan. Nah, maka sampai saat ini pun ada pendapat bahwa meski sudah di era reformasi ya, pasca reformasi, tetap saja pemerintahan kita itu kurang bisa menerima kritik seperti itu. Jadi, itu perkembangan komunikasi politik di Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian dalam setiap bidang ilmu ya pasti ada objek kajiannya. Nah, objek kajian komunikasi politik ada yang objek formal dan objek material ya. Objek formal di sini ini tentang apa sih hakikat sesungguhnya dari komunikasi politik ya. Dan objek material yang dimaksud adalah eh, hal-hal apa saja yang dikaji di dalam komunikasi politik. Nah, kalau menurut Gurevich dan Blumer, dalam Mulyana dan Solatun, objek formal komunikasi politik adalah pertama pengaruh dampak atau hasil yang bersifat politik, ya. Kemudian proses penciptaan kebersamaan dalam makna tentang fakta dan peristiwa politik. Nah, kemudian objek materialnya adalah terkait yang pertama, dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik dan dimensi politis dari komunikasi. Kemudian lembaga-lembaga politik dalam aspek komunikasinya. Misal di sini tadi ada bagaimana DPR berkomunikasi dengan rakyat ya. Bagaimana antara eksekutif ya berkomunikasi dengan legislatif ya, dan lain sebagainya. Kemudian institusi media dalam aspek politiknya. Misalkan bagaimana pers ya di Indonesia itu kemudian melakukan kritik ya terhadap pemerintahan. Bagaimana lembaga penyiaran publik ya melakukan fungsinya sebagai penyedia informasi, misalkan TVRI dan RRI ya, bagaimana secara aspek politiknya gitu ya contohnya. Kemudian orientasi khalayak terhadap komunikasi, misalkan saat ini di Indonesia itu sudah banyak mengkonsumsi media digital ya, bagaimana perubahannya ya sebelum dan sesudah mengkonsumsi media digital, orientasinya seperti apa.
Kemudian aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi ya. Misalkan saat ini ada budaya misal di Indonesia ada budaya yang masih tradisional dan juga yang sudah modern ya. Nah, bagaimana apa perbedaannya? Misalkan sebuah penelitian misalkan mengkaji tentang perbedaan pemilih di wilayah yang di pedesaan dan di perkotaan karena budaya yang berbeda, oh ternyata memunculkan hasil yang berbeda pula. Nah, itu beberapa objek material dari kajian komunikasi politik. Nah, dari beberapa tadi, kalau disarikan, ya, terdapat dua perspektif besar di dalam komunikasi politik. Ya, yang pertama adalah perspektif yang melihat proses komunikasi sebagai dari proses politik yang bersifat substantif, yang membahas terkait hal-hal misalkan tadi yang saya sebutkan, bagaimana sih warga negara itu bisa kemudian menyuarakan kepada pemerintah ya, karena inti dari komunikasi politik terutama dalam konteks negara demokrasi kan untuk selalu ini ya menjaga terkait dengan alur komunikasi ya, bahwa kebijakan itu harus bersumber dari masyarakat ya. Kemudian misalkan bagaimana partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat itu bisa diakomodir ya, melihat proses komunikasi ya yang bersifat substantif. Kemudian perspektif yang kedua adalah perspektif yang melihat proses komunikasi politik sebagai upaya yang dilakukan para aktor untuk membangun citra di hadapan publik. Nah, kalau yang perspektif kedua ini sifatnya ke arah kritis ya. Misalkan bagaimana sih membedah teknik kampanye atau strategi kampanye dari Pak Jokowi misalkan. Beliau itu ingin dipandang sebagai orang yang pro rakyat gitu ya. Maka beliau menggunakan atribut-atribut yang pro rakyat misalkan di dalam kampanyenya, menggunakan becak ya, kemudian ada Jokowi ini ya yang mendatangi pasar-pasar tradisional seperti itu, nelayan dan lain sebagainya. Nah, maka di perspektif kedua ini ranahnya kritis membongkar bagaimana sih aktor-aktor itu mengambil hati rakyat dengan cara apa? Dijelaskan dan dikritisi seperti itu. Itu kemudian ada beberapa contoh yang terkait dengan kajian komunikasi politik. Tadi misalkan ini judulnya Media Baru dan Kampanye Politik Studi Kasus Strategi Komunikasi Politik Menggunakan Media Baru oleh Jokowi Ahok melalui Sosial Media Volunteers pada Pilkada DKI Jakarta bulan Agustus ya dan seterusnya oleh Belisa Jisembiring. Jadi di sini bagaimana sih penggunaan media baru dalam kampanye politik? Nah, ini tadi berkaitan dengan perspektif yang pertama, yang proses ya komunikasi. Kemudian yang kedua ada contohnya dangdut sebagai media komunikasi politik ya, studi etnografi peranan pertunjukan dangdut dalam pemilihan kepala daerah Lebak. Ini salah satu judul yang masuk yang dipengaruhi oleh kajian budaya tadi seperti itu. Nah, demikian materi dari definisi komunikasi politik dan juga perkembangan beserta dengan objek material dan formal beserta contoh-contohnya. Nah, di minggu depan kita akan mengulas lebih jauh ya terkait dengan komunikasi politik. Bagaimana aktor-aktornya, bagaimana saluran komunikasinya, bagaimana pesan-pesannya. Ya, silahkan dibaca lebih lanjut terkait dengan materi sudah saya ini ya lampirkan di Elita. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.